Bebas berekspresi. Inilah yang membuat para remaja ini bergabung dalam komunitas belajar untuk menuntut ilmu. Adalah Bahrudin, pendiri komunitas belajar Qoryah Thoyibah. Pria berusia 52 tahun yang akrab disapa Kang Din ini tak menyangka bila sekolah alternatif yang didirikannya pada tahun 2003 silam masih kokoh berdiri dan diminati oleh banyak orang. Kang Din, sebenarnya konsep seperti apa yang diusung oleh komunitas belajar ini? Ada dua hal konsep dasarnya. Jadi yang satu selalu berpusat pada anak, learner centered learning. Jadi pembelajarannya ini berpusat pada si pembelajar itu sendiri. Yang kedua berbasis pada kehidupan lokal. Jadi pada konteks kehidupan lokalnya. Jadi lebih local living context based gitu. Terletak di Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Komunitas belajar Qoryah Thoyibah memiliki 4 kelas sesuai dengan kelompok usia SMP dan SMA. Hingga Januari 2017, ada 20 murid yang belajar di komunitas ini dengan rentang usia 12 hingga 18 tahun. Mereka dibimbing oleh 7 tenaga pengajar atau pendamping. Yang jadi pertanyaan banyak orang mungkin ketika membawa anaknya menjadi peserta didik di komunitas belajar ini, bisakah mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi? Karena mungkin ada level-level SD, SMP, SMA begitu. Nah, di komunitas ini seperti apa? Ini kita cantolkan dengan program kesetaraan yang setara SMP dan SMA. Jadi anak-anak ini nanti bisa ikut ujian kesetaraan yang sering dikenal dengan paket B dan paket C itu. Nah, ijazah paket B dan paket C itu juga bisa digunakan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang paket B bisa saja melanjutkan ke SMK atau SMA atau madrasah aliyah gitu. Yang paket C juga bisa untuk kuliah. Dan itu haknya sama persis dengan yang ijazah formal. Sesuai dengan namanya, sekolah ini menerapkan sistem pendidikan berbasis komunitas. Kegiatan belajar dibangun dengan suasana santai, layaknya berada di rumah. Setiap murid bebas menentukan apa yang ingin mereka pelajari, sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti Realita misalnya, lulusan SMP negeri di Semarang ini telah bergabung dengan komunitas belajar Qoryah Thoyibah sejak setahun lalu. Ia tertarik dengan dunia akting guna mendukung cita-citanya menjadi bagian dari seni pertunjukan. Ini aku beneran loncat, ini aku loncat. Terima kasih ya, dikasih ini selesai. Aku sendiri milih di sini tuh karena aku sendiri kayak di sini kayak punya keluarga kedua. Di sini saya kayak punya keluarga kedua dan di sini aku dibebaskan untuk berpikir, bukan dikotakan untuk berpikir, tapi dibebaskan untuk berpikir dan mencoba sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru semuanya dapat dari sini. Kayak film, teater, saya nyoba di sini, semuanya aku dapat dari sini. Awalnya, komunitas belajar ini digagas oleh Kang Din untuk anak-anak petani di desanya. Namun, seiring berjalannya waktu, komunitas belajar Qoryah Thoyibah juga menampung murid-murid dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Sementara, biaya pendidikan mereka ditentukan bersama para orang tua murid. Selain peduli dengan pendidikan, Kang Din juga mendedikasikan dirinya untuk meningkatkan taraf hidup petani. Jauh sebelum membangun komunitas belajar, ia merintis serikat petani bernama Serikat Paguyuban Petani Qoryah Thoyibah, yang berarti desa yang baik. Berbagai inovasi dalam bidang pertanian digagasnya guna menggenjot perekonomian para petani. Salah satunya melalui program pertanian organik.
bertaninya bergantung dengan pupuk kimia sintetis, kerusakan yang akan terjadi. Jadi harus digantikan dengan konsep pertanian yang berkelanjutan, sustainable agriculture kayak gitu. Bahkan mesti mengintegrasikan juga aspek-aspek yang lain, baik usaha ternak karena nanti akan menghasilkan kotoran, menghasilkan pupuk, dan juga hutan. Sehingga kita introduksi juga konsep integrated agrosilvopastoral. Jadi integrasi antara pertanian, peternakan, dan juga kehutanan. Produksi beras organik di wilayah binaan Serikat Paguyuban Petani Qoryah Thoyibah mencapai 150 ton per tahun. Namun, jumlah tersebut masih sedikit, mengingat produksi beras organik hanya 10%, sementara 90%-nya masih berupa beras anorganik. Musoni mengakui betul dampak pertanian organik yang digagas oleh Kang Din. Dengan memproduksi beras organik, pendapatannya bertambah hingga 50%. Selama saya nanam organik, kalau penggarapan tanah itu kan lebih cepat. Tapi kan tanahnya kan gabur jadinya. Banyak pupuk kandangnya gitu. Harganya lebih mahal. Berapa Pak kisarannya? Sekitar 15 sampai 20 gitu. Kalau sebelum menggunakan pupuk organik? Sebelumnya kan cuma 8.000, 7.500. Jadi lebih Paling mahal 9.000. Lebih menguntungkan yang mana Pak? Iya, lebih menguntungkan yang organik. Bersama sejumlah paguyuban petani, Kang Din mendirikan Serikat Paguyuban Petani Qoryah Thoyibah pada 10 Agustus 1999. Meskipun nama Serikat Paguyuban ini terkesan sangat islami, Kang Din tidak membatasi keanggotaan berdasarkan agama tertentu. Tak hanya merangkul petani di Kota Salatiga, paguyuban ini juga memiliki anggota binaan di berbagai wilayah. Hingga awal 2017, paguyuban ini menaungi lebih dari 18.000 petani yang berasal dari 130 paguyuban di 17 kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Di antaranya Kabupaten Semarang, Magelang, Boyolali, Wonosobo, Sragen, Demak, Jepara, dan Blora. Ya kalau kebijakan desa itu terumuskan berdasarkan kebutuhan rakyat miskin kayak gitu, otomatis nanti kebijakannya juga akan berpihak pada rakyat, akan propor gitu. Untuk meningkatkan produksi beras organik, Baharudin atau Kang Din menggagas pemanfaatan kotoran sapi sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik cair. Selain dijadikan pupuk, kotoran sapi juga dimanfaatkan untuk menjadi energi alternatif biogas. Sejak tahun 2000, Mustafa, petani asal desa Ketapang, Kabupaten Semarang ini membuat biogas dan pupuk cair. Kotoran sapi yang dikumpulkannya kemudian diolah menjadi biogas. Kang Din, sebenarnya apa yang mendasari Serikat Paguyuban Petani ini menggagas pemanfaatan biogas untuk warga begitu? Begini, kotoran itu ketika dibuang percuma, dia akan proses fermentasi oleh mikroba, dan itu akan menghasilkan gas yang paling dominan itu CH4 atau metana. Metana itu daya rusaknya ke ozon paling tinggi. Jadi paling dahsyat itu. Nah itu nanti harus dibakar supaya berubah menjadi CO2. Dengan demikian dia akan mereduksi global warming potensial dari 21, sekitar 21 menjadi 1, tinggal 1. Tapi ketika membakar itu, ketika menurunkan daya rusak itu, dia kita dapat energi untuk masak, untuk penerangan dan seterusnya. Berarti gitu. dapat mengurangi juga Ya. pemanasan global begitu. Ya. Sebagai energi alternatif, pemanfaatan biogas terbilang menguntungkan. Warga biasa menggunakannya untuk bahan bakar memasak. Yang
pasti yang saya rasakan irit di ini. Kita biasanya kalau pakai tabung gas LPG itu 1 bulan kita habis sampai 5 kiloan. Tapi kalau kita pakai gas ini kita nggak pernah ngeluarin biaya gitu, nggak pernah beli kan. Terus ini nggak ada habisnya kan, ada terus gitu. Cairan sisa pembuatan biogas dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik cair. Dalam sebulan, Mustafa bisa memproduksi rata-rata 50 liter pupuk cair. Selain digunakan untuk usaha tani pribadi, pupuk cair organik buatannya juga dijual kepada petani lain. Pupuk cair ini yang dari biogas digester yang kami fermentasi dengan bakteri pengurai yang kita buat sendiri, itu lebih irit 30%. Karena apa? Kalau di luar ini harganya 35 sampai 40 ribu. Nah, kalau petani bikin sendiri dengan adanya biogas digester itu seluruhnya cairannya difermentasi sendiri dan ini dimanfaatkan oleh petani-petani organik. Nah, saya jual 20.000 di luar anggota. Kalau di anggota 10.000. Sistem pengairan lahan pertanian pun menjadi fokus utama Kang Din. Sejumlah wilayah resapan air, ia menggagas program konservasi air melalui pembuatan sumur resapan untuk menjaga ketersediaan air. Salah satunya di Desa Patemon, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Jadi kami Mas sering mendengar di TV melihat Mas itu di bawah sana kebanjiran, ada luapan sungai, akhirnya banyak warga yang kebanjiran. Ini kami merasa kasihan sehingga kita bikin sumur resapan itu supaya untuk mengurangi banjir dan memasukkan air hujan itu ke tanah supaya tanah itu akan kandungan airnya itu banyak sehingga tanahnya subur, hawanya sejuk dan mengurangi banjir. Jadi kami tidak menyumbang banjir di daerah bawah sana Mas, gitu. Konservasi air dengan sumur resapan mulai dilakukan sejak tahun 2014. Lebih dari 1.700 sumur resapan tersebar di berbagai daerah tangkapan air. Di antaranya Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Magelang. Sumur-sumur ini berfungsi memperbesar debit air di sumber-sumber mata air yang akan mengalir ke lahan pertanian. Awal-awalnya kami di kelompok tani selalu bicara serius tentang air. Karena orang bertani nggak ada air susah apalagi padi, kayak gitu. Jadi setiap orang Jawa bilang kerancai itu, sebelum pengolahan lahan itu kan harus diglondor ya, dengan air kayak gitu. Butuh banyak air kayak gitu. Nah, karena selalu problem, nah ternyata problemnya dia sumber mata airnya mengecil. Sumber mata airnya mengecil. Wah, itu menjadi kebutuhan yang luar biasa sampai harus berantem macam-macam kayak gitu. Kita ngorganisir petani untuk kebutuhan air, harus demo ke PU pengairan macam-macam. Oke. Jadi ternyata sumber mata air Senjoyo ini turun 10 tahun terakhir ini bahkan turun 500 liter per detik. Bayangkan 500 liter per detik itu 1 tahunnya 16 miliar liter. 16 miliar liter itu turun. Gara-gara catchment areanya ditutup. Airnya run off, tidak meresap ke tanah. Untuk itulah kita konservasi sipil teknis dengan meresapkan air hujan ke tanah. Kita belum mengukur secara pasti berapa sebenarnya naiknya, tapi sudah terasa. Jadi kalau dulu itu susah mengairi sawah, sekarang bahkan berlebih. Jadi di selokan-selokan di ini mengalir karena melimpah, karena ada sisa-sisa dari pengairan di sawah itu. Serikat Paguyuban Petani yang didirikan oleh Kang Din bukan semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup para petani. Namun lebih dari itu, sebagai organisasi, paguyuban ini mengajak petani berperan aktif dalam membangun daerahnya serta berani untuk menyatakan pendapat. Ya kalau kebijakan desa itu
terumuskan berdasarkan kebutuhan rakyat miskin kayak gitu, otomatis nanti kebijakannya juga akan berpihak pada rakyat, akan pro-poor gitu. Upaya Serikat Paguyuban Petani Koryah Thayyibah membuahkan hasil. Bersama para anggota paguyuban, Kang Din berhasil memperjuangkan pengesahan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Tak hanya itu, kini semakin banyak petani yang mampu mengelola usaha taninya sehingga lebih mandiri dalam berbagai hal. Tapi ternyata ketika saya masuk ke SPP kita ini, ternyata pertanian itu tidak sekedar cuma cocok tanam kan gitu. Sebetulnya di SPP kita ini banyak mengajarkan bahwa sebagai seorang petani itu harus mandiri. Baik mandiri secara pupuk, mandiri benih, mandiri pasar, mandiri keuangan. Itu di sini tuh kita diajarkan di SPP kita ini. Tahun 2010, Kang Din menggagas program internet untuk desa bernama Multipurpose Community Telecenter atau MCT di 20 titik yang tersebar di Salatiga, Semarang, Magelang, Boyolali, dan Temanggung. Perangkat untuk mengakses internet diperoleh dari hasil kerjasama Serikat Paguyuban Petani Koryah Thayyibah dengan sebuah yayasan dari Jepang. Kini, banyak petani yang bisa mendapatkan informasi seputar pertanian dengan lebih mudah. Hasil pertanian dari anggota paguyuban tak hanya beras. Singkong menjadi komoditas lain yang melimpah di kota Salatiga. Karena itulah, inovasi produk olahan singkong terus dikembangkan di wilayah ini. Abdul Hamid dan Kusmayati ini misalnya. Pasangan suami istri ini memiliki usaha pembuatan olahan singkong di Kelurahan Kalibening. Sejak bergabung dengan Serikat Paguyuban Petani Koryah Thayyibah pada 1999 lalu, keluarga ini mulai mengolah singkong dengan lebih kreatif, salah satunya dengan membuat getuk khas Jawa Tengah. Dalam sehari, mereka membutuhkan 60 kg singkong untuk diolah. Usaha kecil yang mereka rintis turut meningkatkan kesejahteraan para pekerja, yang sebagian besar merupakan ibu-ibu yang tinggal di sekitar tempat kerja mereka. Nah, inilah getuk yang sudah diolah dan nantinya akan dikemas seperti ini. Setiap satu kemasan dijual berapa rupiah? Rp3.000. Rp3.000. Yeah. Selain menjual getuk, Ibu Kusmayanti juga membuat olahan singkong lain, seperti singkong keju dan juga singkong rebus siap goreng seperti ini. Nah, sebelum membuat usaha olahan singkong seperti ini, Ibu dulu pernah berjualan lagi? Pernah jualan gorengan keliling ke kampung-kampung gitu dulu. Dan setelah bergabung dengan Serikat Paguyuban Petani, Ibu mulai mengolah bikin olahan singkong seperti iya, ini. bikin ketuk. Ada perubahan yang Ibu rasakan? Banyak. Seperti apa? Ya bisa menghidupi keluarga, menyekolahkan anak, membangun rumah gitu dan menabung. Iya. Yo ingin sekali memperkenalkan kepada banyak masyarakat kalau ini benar-benar makanan sehat dari asli Indonesia. Namun, kegiatan usaha kecil dan menengah ini masih terkendala pemasaran. Karenanya, Kang Din tengah berupaya membentuk badan usaha milik desa untuk menaungi kelompok-kelompok ini, termasuk membantu mereka dalam permodalan. Rakyat-rakyat kita ini sudah menjadi bulan-bulanan, bahkan dihisap. Mereka harus konsumsi dari produk-produk pabrikan besar, kayak gitu.
Nah, rakyat-rakyat harus difasilitasi, mereka harus bisa berproduksi sendiri. Kalau toh nanti ada pasar gitu, bahkan pasar itu sebaiknya dimiliki oleh institusi ekonomi untuk memasarkan produk-produk ini. Jadi kita merancang gitu, kelembagaan ekonomi di desa, lebih-lebih didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Mesti sebaiknya ada badan usaha milik desa. Nah, badan usaha milik desa ini akan lebih keren lagi gitu kalau dimiliki oleh pemerintah desa dan kelompok-kelompok yang berbasis rakyat itu. Serikat Paguyuban Petani Koryah Thayyibah yang dirintis oleh Kang Din telah memberikan banyak manfaat. Setelah Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani berhasil diperjuangkan, kini Kang Din bersama anggota serikat terus berupaya memperjuangkan hak-hak para petani melalui regulasi pemerintah lainnya. Termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang belum terrealisasi dengan baik. Dia termasuk orang yang teguh pendapatnya, prinsipnya itu dipegang teguh betul gitu. Sampai dengan pergulatannya sampai sekarang ini kan berarti sudah berapa tahun tuh? 89 sampai sekarang. Sudah hampir 25 tahunan ya, sekitar itulah. Dia masih kayak gitu aja dalam perjuangan membela yang lemah, istilah dia. Kalau menurut saya Bahrudin itu satu motivator gitu ya. Jadi dia sangat bersemangat ketika berdiskusi. Selain itu egaliter, bisa berkomunikasi dengan semua orang, baik anak-anak sampai ke orang di tingkat manapun itu dia sama gitu, nggak membeda-bedakan seperti itu. Di rumah yang terletak di Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga inilah Kang Din tinggal bersama istri dan ketiga anaknya, Hilmi, Fani, dan Yuda. Di mata sang istri, Miskiah, Kang Din merupakan sosok yang demokratis. Dukungan keluarga terus mengalir, meski dirinya disibukkan dengan berbagai kegiatan Serikat Paguyuban Petani yang dipimpinnya. Selama dia yang dilakukan itu positif dan tidak merugikan masyarakat dan keluarga, saya selalu mendukung. Meskipun kegiatan di keluarga sendiri juga agak dikesampingkan, ya di masyarakat sekitar pun juga akhirnya saya juga yang harus banyak terlibat di masyarakat sekitar. Semasa mudanya, pria kelahiran Semarang 9 Februari 1965 ini menuntut ilmu di lembaga-lembaga pendidikan Islam sejak usia sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Meski demikian, sarjana lulusan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 1993 ini menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme. Baginya, keragaman suku dan agama patut dihargai dan dihormati. Pada tahun 2012, Kang Din mendapatkan penghargaan dan dinobatkan sebagai tokoh kemanusiaan pluralisme dari sebuah lembaga nirlaba di Indonesia. Sederet prestasi lain pernah diraihnya. Kiprahnya dalam mendirikan sekolah alternatif melalui komunitas belajar Koryah Thayyibah berhasil membuatnya meraih penghargaan dari berbagai institusi, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Pada 17 Agustus 2009, ia meraih penghargaan dari Wali Kota Salatiga sebagai teladan dalam bidang pendidikan. Kang Din juga pernah didaulat sebagai tokoh inspiratif dunia pendidikan dan pejuang pendidikan atas dedikasinya dalam pengembangan pendidikan oleh sejumlah ikatan pelajar di tanah air. Berprestasi tak lantas membuatnya berpuas hati. Jauh di lubuk hati terdalamnya, ia masih menyimpan harapan besar memperjuangkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi para petani. Sebagaimana Soekarno punya mimpi dengan Trisakti, bagaimana rakyat berdaulat di bidang politik, bagaimana rakyat berdikari di bidang ekonomi dan juga berkepribadian di bidang kebudayaan. Saya kira itu juga mimpi kita semuanya. Bagi saya plus mesti ada keadilan, termasuk keadilan itu keadilan lingkungan. Jadi keadilan sosial dan keadilan lingkungan.
keadilan sosial yang utamanya, yang sampai sekarang masih harus terus diperjuangkan itu, keadilan relasi kuasa laki perempuan. Itu harus selalu diperjuangkan, dan keadilan lingkungan, bagaimana lingkungan kita harus kita jaga, kelestariannya, harus kita upayakan konservasinya. Bahrudin atau Kang Din, sosok bersahaja, penuh ide cemerlang. Semangatnya tak pernah luntur untuk memperjuangkan nasib para petani. Ia berjanji akan terus berdiri di depan demi mewujudkan petani mandiri. Petani adalah sekelompok manusia, sekelompok orang yang produksi pangan. Orang bisa mangan, bisa hidup kalau ada pangan. Sehingga petani itu penyelamat kehidupan. Sudah saatnya negara harus melindungi petani, harus membela hak-hak petani. Tanpa itu bukan negara yang benar.